Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian drama. Pengertian drama adalah karya sastra yang menceritakan kehidupan manusia melalui percakapan atau dialog dan tindakan, serta biasanya dipentaskan di atas panggung. Yang berikutnya karakteristik drama. Yang pertama berbentuk dialog atau percakapan antar tokoh, di mana cerita disampaikan melalui percakapan antara para tokoh, bukan melalui narasi panjang seperti prosa. Lalu yang kedua, ada tokoh dan penokohan, di mana drama memiliki pelaku cerita atau tokoh dan sifat atau karakter masing-masing tokoh atau penokohan. Yang ketiga, memiliki konflik, di mana terdapat masalah atau pertentangan yang membuat cerita menjadi lebih menarik. Lalu karakteristik drama yang keempat, terdapat petunjuk laku atau keterangan tindakan, di mana ada keterangan tentang gerakan, ekspresi, atau suasana untuk membantu pementasan. Misalnya sambil menangis, berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, dan lain-lain. Lalu yang kelima, ada biasanya di bagian dalam babak dan adegan cerita tersusun dalam beberapa bagian besar dan bagian kecil seperti adegan. Lalu yang keenam dan yang terakhir, ditampilkan melalui pertunjukan atau teater. Drama dibuat untuk dipentaskan di atas panggung agar dapat ditonton oleh penonton-penonton. Berikutnya pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau pengalaman penyair. Yang berikutnya karakteristik puisi. Pertama, menggunakan bahasa kias atau majas. Puisi sering memakai perumpamaan atau ungkapan tidak langsung untuk memperindah dan memperdalam makna. Yang kedua, tersusun dalam baris dan bait puisi ditulis dalam baris-baris pendek yang dikelompokkan menjadi bait, bukan dalam paragraf seperti prosa. Lalu yang ketiga, memiliki rima dan irama, ada persamaan musik di akhir baris atau rima dan alunan musik bunyi yang teratur saat dibaca atau irama. Lalu karakter puisi yang keempat, mengandung makna konotatif atau makna tidak langsung. Kata-kata dalam puisi sering memiliki makna tersembunyi atau makna kias. Lalu yang kelima, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat dan indah, seperti kata dipilih dengan hati-hati agar terdengar indah dan bermakna kuat. Yang berikutnya pengertian prosa. Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita dengan bahasa yang bebas dan tidak terikat oleh rima atau irama. Lalu karakteristik prosa. Yang pertama, berbentuk paragraf. Prosa ditulis dalam bentuk paragraf seperti cerita pada umumnya. Yang kedua, menggunakan bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan lebih bebas dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, memiliki alur atau plot cerita, di mana cerita memiliki urutan kejadian yang jelas dari awal sampai akhir. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan puisi, prosa, dan drama. Yang pertama itu dari bentuk, di mana puisi memiliki baris dan bait, sedangkan prosa itu paragraf dan drama itu dialog atau percakapan. Lalu yang kedua itu dari tujuan. Puisi itu tujuannya untuk menyampaikan perasaan, sedangkan prosa menceritakan kisah, dan drama itu tujuannya untuk dipentaskan untuk menghibur para penonton. Lalu yang ketiga itu dari bahasanya. Puisi itu indah dan kias, dan prosa itu lebih bebas, dan drama itu sepertinya percakapan-percakapan yang sehari-hari kita pakai. Lalu saya akan menjelaskan struktur-struktur drama. Yang pertama itu ada orientasi, di mana bagian awal drama yang berisi pengenalan tokoh, latar atau tempat dan waktu, serta situasi awal cerita. Pada tahap ini biasanya penonton mulai memahami siapa saja yang terlibat dan bagaimana kondisi awalnya. Yang kedua itu ada konflik, bagian ketika mulai muncul masalah atau pertentangan, baik antar tokoh maupun dalam diri tokoh itu sendiri. Konflik ini yang membuat cerita menjadi menarik dan berkembang. Lalu yang ketiga itu klimaks, atau yang kita biasa sebut itu puncak dari konfliknya.
Pada bagian ini nih, masalah mencapai titik paling tegang atau paling penting. Penonton itu dibuat penasaran tentang bagaimana masalah akan berakhir. Lalu yang keempat kita masuk di resolusi, di mana ini bagian penyelesaian masalah. Konflik itu mulai mereda dan cerita itu menuju akhir, baik dengan akhir bahagia maupun sedih. Lalu yang kelima itu epilog, jika ada, di mana bagian penutup drama. Biasanya ini berisi pesan moral, kesimpulan serta gambaran tokoh-tokoh gambaran tokoh yang sudah diceritakan dalam drama tersebut. Jadi yang berikutnya saya akan menjelaskan unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada unsur intrinsik, di mana unsur ini yang terdapat di dalam drama. Di dalam unsur intrinsik ini terdapat beberapa. Yang pertama itu ada tema, di mana ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar ceritanya. Lalu yang kedua itu ada tokoh, pelaku dalam cerita yang menjalankan peristiwa atau drama tersebut. Yang ketiga penokohan, di mana cara pengarang menggambarkan sifat dan karakter tokoh. Misalnya itu baik, jahat, sabar, atau seperti pemarah. Lalu yang keempat itu ada alur, di mana jalan cerita dari awal sampai akhir bisa maju, bisa mundur atau campur. Lalu yang kelima ada latar, di mana keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana menjadi terjadinya peristiwa. Lalu yang keenam amanat, sebagai pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan kepada penonton atau pembaca. Dan yang ketujuh itu ada konflik. Di sebuah drama itu selalu ada pertentangan atau masalah yang terjadi dalam cerita, baik antar tokoh maupun dalam diri tokoh, supaya cerita tersebut itu lebih menarik dan dapat diminati oleh banyak orang. Lalu yang kedua itu ada unsur ekstrinsik, di mana unsur ini yang berasal dari luar cerita. Tapi walaupun ini berasal dari luar cerita, unsur ini juga dapat memengaruhi pembuatan drama. Yang pertama itu ada latar belakang pengarang yang berisi riwayat hidup, pengalaman, pendidikan, dan pandangan hidup penulis yang dapat memengaruhi isi cerita. Lalu yang kedua itu ada keadaan sosial dan budaya. Di sini dijelaskan kondisi masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan pada saat drama dibuat. Dan yang ketiga ada nilai-nilai kehidupan, di mana berisi nilai moral, agama, sosial atau budaya yang dapat memengaruhi isi dan pesan dalam drama tersebut.